remedi gitu loh. Kalau kamu kan quantum jump itu kayak ini sering dibahas di manifestasi ya untuk lompat dari keadaan sesuatu ke suatu yang baru. Nah ini menurut saya sangat instan. Kalau instan berarti ada kemungkinan untuk looping. Looping itu kembali ke tempat asal dia. Repeat terus ya. Iya. Tapi kalau kamu mau mengusahakan dengan kekuatanmu sendiri untuk berubah walaupun pelan tapi pasti, saya yakin kamu nggak akan looping gitu. Jadi aku kurang setuju dengan terlalu fokus dengan bagaimana untuk melompat dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi bagaimana untuk berproses saya setuju gitu. Karena dengan berproses kamu maju, kamu berkembang. Tapi kalau kamu lompat, kemungkinan kamu looping ke belakang akan sangat tinggi. Oke, berarti mau berproses ya. Tahun ini tahun angka 1 lembaran baru ya, kita harus mau berproses. Lembaran baru bukan untuk sesuatu yang besar tapi proses untuk jangka panjang, membangun fondasi lebih awal mungkin seperti itu. Nah ini teman-teman harus menyadari gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang instan, kita bikin fondasi untuk kelangsungan di tahun berikutnya mungkin seperti itu Mbak ya. Oke, keren. Teman-teman yang live bisa konsultasi terkait numerologi dengan Mbak Mona. Nanti Mbak Mona akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Coba dicari Mas Habib, barangkali ada yang mau bertanya. Boleh, mungkin saya akan bantu untuk angka tahunan di tahun ini. Kalau mau dibacakan secara numerologi, nanti saya akan guide berdasarkan angka tahunan mereka dan berdasarkan tahun ini. Kecocokan pasangan ya bisa ya Pak? Kecocokan pasangan balik lagi, kalau mau akurasi ya harus astrologi ya Mas. Kalau numerologi ini terlalu datar, terlalu cepat untuk ngejudge bahwa ini cocok dan nggak cocok. Harus secara surat takdir kalau saya. Oke. Gitu. Oke Mbak, mungkin saya mau tanya nih. Kira-kira nama dan angka itu bisa nggak jadi patokan? Jadi patokan untuk kita itu terselamatkan atau enggak gitu? Bukan terselamatkan. Atau tertinggal mungkin? Bukan terselamatkan, tapi sebenarnya kayak angka tanggal lahir dan jam lahirmu itu adalah kode. Contoh ya, ketika bikin bercat, saya selalu tanya, arti nama kamu apa? Ketika mereka udah terima bercatnya. Arti nama kamu apa? Artinya ini Mbak, sesuai nggak dengan bercat kamu? Sesuai Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya ini kode gitu ya. Nah, nama adalah doa itu benar banget. Kalau kamu pengen tahu kamu tuh harus jadi apa, cari arti namamu. Kalau memang nggak bisa mengakses bercat, pasti itu kok gitu. Nggak mungkin lari dari namamu. Tapi nama lahir loh ya, nggak nama kerenmu, nama panggung. Ya, jadi itu sebenarnya. Nah, ini penting banget nih soal nama Mbak. Banyak orang tua yang ngasih nama anaknya itu asal-asalan. Contoh misal, saking senengnya dengan sinetron A, sampai nama anaknya itu dikasih nama yang pemerannya dari pemerannya. sinetron. Enggak popo, asal gini ya, Mas, enggak ada nama yang asal-asalan. Percaya deh, karena walaupun orang tua itu berpikir, aku ngasal ngasih nama, aku iseng ngasih nama ini, atau aku nyari di buku ini, itu bagian dari takdir. Itu kenapa ketika bercat dan nama dan tanggal lahir, titiknya sama, nggak akan mungkin beda. Arti namamu kesono, bercat kesono nggak mungkin. Tapi bercat tuh lebih detail ya, lebih in layer gitu. Jadi ibarat bawang itu kamu kupas berlayer-layer, kamu bisa tahu berlayer-layer. Kalau nama itu kan cuma artinya itu gitu. Tapi kan kamu nggak ngerti bagaimana caranya untuk mengeksekusi nama itu. Oke, nah ini yang banyak kejadian Mbak. Banyak orang itu yang ganti nama kalau di kepercayaan Jawa itu nggak cocok. Contoh aja presiden kita dulu yang namanya Pak Jokowi. Dulu kan namanya katanya Mulyono. Nggak tahu sering sakit atau apa kan diganti dengan Joko Widodo misal. Itu menurut Mbak Mona seperti apa ya? Pergantian nama. Ketika yang mengganti nama itu adalah orang tua Anda, ketika Anda kecil sakit-sakitan apa segala macam, itu masih nggak apa-apa. Yang nggak saya sarankan adalah ketika Anda tidak memahami bahwa nama itu menciptakan angka, angka itu menciptakan energi, dan ketika energi itu tidak sesuai dengan angka lahirmu, nama lahirmu, ini akan jadi bentrok. Ini yang membuat nanti hidupmu seperti di persimpangan. Karena kamu bermain dengan dua angka yang mungkin angka kedua angka ini arahnya berbeda gitu loh. Nggak satu jurusan gitu ya. Nah, pesanku gitu,
daripada ganti nama, pelajari dulu namamu angkanya berapa, pahami dulu gitu loh. Jangan langsung quantum loop ya, ganti nama. Karena ada yang bilang begini, punya kepercayaan gini, kalau kamu terusin pakai nama itu, bisa jadi kamu nanti ketemunya pas di bulan ini, kamu bisa meninggal di tahun sekian, mungkin seperti itu. Enggak, kalau itu kan baru prediksi ya. Kalau saya itu semua harus, saya orangnya walaupun secara intuitif, tapi practicality-nya juga saya jalankan. Jadi hal-hal kayak gitu jangan makan mentah-mentah. Kalau saya sarankan cari tahu dulu namamu tuh artinya apa, jumlahnya berapa, tanggal lahirmu berapa, pahami dulu dirimu gitu. Nah kalau kamu nggak bisa memahami dirimu, cuma mau ganti diri orang lain dengan ganti nama, ganti itu. Nah terus kedua, mau belajar arti-arti itu gitu ya, cari sendiri, belajar sendiri. Kan sekarang informasi banyak diakses gitu ya, cari gitu. Artinya apa? Jadi ketika kamu memutuskan untuk nambah nama gitu ya. Contoh saya pun juga ada nama panggung gitu ya, Mona Seven Starlight gitu ya. Tapi kan dari hitungan nama itu dengan nama lahir saya tidak jauh gitu ya. Arahnya selaras. Jadi tidak membuat saya jompang gitu ya. Jadi masih oke lah. Kenapa kok saya bisa memilih itu? Karena saya tahu ilmunya gitu ya. Saya nggak asal milih nama, saya hitung, saya sesuaikan dengan nama lahir saya dan tidak bertentangan dengan arah takdir saya gitu. Tapi kalau umpama hanya untuk bekannya, terus hanya orang gini, umpama ini saya bilang, Mas Rosi namamu elek, ganti Alex, aku bilang gitu ya. Tapi kalau kamu tanya, lah kenapa Mbak Mona harus ganti Alex? Ya nggak apa-apa, pokoknya Alex saja. Nah ini saya nggak boleh gitu ya. Rambutnya tak cat kuning sih, Alex. Nggak boleh kalau kayak gitu, harus tahu dulu gitu, sumbernya apa yang menyebabkan orang itu menyuruh Anda dengan ganti nama ini. Boleh kok kritikal kalau masalah kayak begitu, karena ini masalah takdir Anda loh, nggak boleh main-main gitu. Terus kalau saya secara pribadi melihat nama itu kan sebuah identitas. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Misal saya pas waktu di bangku kuliah, ada teman-teman beberapa itu ya, yang namanya itu nama panggung. Misal saya punya nama yang namanya Reza, tapi dipanggil Jebor. Nah, akhirnya kan sampai sekarang kan kayak nama itu doa. Jadi ya levelnya ya di situ-situ aja. Dan itu nggak satu, banyak. Nah, untuk menyikapi seperti itu seperti ya ganti balikan lagi ke nama yang baik gitu ya. Berarti bahaya juga. Bahaya. Nah, makanya yang aku tadi bilang, kamu ganti nama kalau nama itu satu artinya jelek ya, kamu pakai. Kedua, angkanya bertentangan dengan angka nama kamu yang sebenarnya. Ini juga akan menyulitkan kamu. Contoh nih, angka nama kamu kalau di total nilainya 7. Terus kan kamu ganti nama, nilainya 4 dan 7 itu beda loh arahnya. Totally berbeda. Bahkan saya ada klien yang life path-nya 7 ya, dan memang secara bercatnya juga arahnya spiritual. Nomornya, angkanya ada 4, tak suruh ganti mas. Gitu. Karena itu juga bisa, angka itu juga bisa membuat perjalanan spiritualnya dia mentok gitu loh. Karena 4 bukan spiritualitas, lebih ke dunia wi-nya. Kalau nggak salah di Thailand kan nggak boleh angka 4. Di Thailand ada mana? Iya. Ya kalau itu aku nggak ngerti kenapa mereka nggak memperbolehkan. Bukan nggak boleh, bukan berarti angka 4 ini tidak bagus. 4 itu punya perjalanan sendiri. Dan 7 juga punya perjalanan sendiri. Jadi ketika kamu punya angka 7 terus kamu rubah menjadi 4, ya ini akan sulit gitu. Berarti penting banget ya, soalnya saya itu melihat teman-teman saya yang mempunyai panggilan aneh-aneh itu, hidupnya itu flat. Iya, kan nama adalah doa, saya tadi udah bilang. Jadi kalau udah dikasih nama bagus-bagus sama orang tua ya, jangan diituin lah. Ternyata bahaya banget ya, nama itu ya. Iya. Bahaya banget. Dan harus mau menerima ya, kadang gini loh. Kadang ada kasus yang karena mungkin untuk diucapkan itu ngisin-ngisinin, kalau orang Jawa bilang, mungkin memalukan. Jadi dia kayak insecure sama namanya dia sendiri. Tapi artinya sebenarnya nama itu bagus. Kalau Mas Rosi, apa yang harus kamu lakukan ketika seperti itu? Ya saya amini gitu loh. Berarti harus belajar untuk menerima angka itu kan. Kalau kamu malu untuk dengan nama itu gitu ya, ya ini doa ini nggak akan bisa jalan gitu loh. Ya, karena saya meyakini bahwasanya orang tua saya, keluarga saya memberikan nama itu tidak asal-asalan. Pasti ada tujuan tertentu dan doa tertentu yang diselipkan ke dalam nama kita. Dan gitu Pak. Jadi it's okay kita mau dinamain selama itu artinya bagus, it's okay. Ngapain kita malu? Contoh aja nama-nama orang-orang hebat di Indonesia, pasti nama-nama
bisa dibilang nama tradisional. Kalau sekarang kan banyak yang orang mengadopsi nama-nama yang ke Populer. barat-baratan dan mereka juga nggak bakal tahu artinya apa itu. Mungkin seperti itu Iya. ya. Soal nama ini. Jadi jangan sepelekan urusan nama. Gitu loh. Ya nanti untuk calon-calon orang tua juga lebih mungkin pahami bahwa nama adalah bagian dari doa, bagian dari takdir anak tersebut. Jadi berikan nama yang terbaik gitu ya, biar si calon anak ini juga bisa mengikuti arahnya. Gitu. Tapi memang ada Mbak. Yang lucu itu nama anak sekarang ya di era-era, kalau zaman saya kan zaman milenial ya. Mungkin sama ya sama Mbak. Sama. Namanya nama orang tua banget. Misal namanya Kasmari gitu. Mereka kan malu kan. Nah itu keluar. tadi, padahal Kasmari mungkin artinya apa? Mungkin artinya bagus, cuman karena mungkin kedengarannya terlalu jadul, jadi nih anak kayak tertekan dengan namanya dia sendiri gitu kan. Ada juga yang namanya Karen. Sebenarnya Karen tuh keren malah. Kalau di barat kamu dibilang Karen kamu. Tapi dia merasa malu. Akhirnya dirubah dengan Mbak siapa gitu. Nah, itu yang terjadi. Ya itu harus mau nerima ya. Nerima nama kita sebagai ini adalah sebuah doa, sebuah apa namanya titipan yang harus kita jalanin gitu. Ya. Mbak, kenapa di fase seperti ini orang yang tidak siap secara mental justru merasa hidupnya makin kacau gitu? Nah, sebenarnya kalau mau memperbaiki hidup ya, saya tuh selalu bilang sama klien saya, Mbak Muna, saya harus ngapain gitu ya? Siapa yang harus saya lakukan? Orang yang punya masalah mereka terlalu berpikir di futuristik ya, apa yang harus apa gitu ya, yang belum terjadi dan mereka pengen tahu jawabannya. Ini salah. Semakin kamu seperti itu, mental kamu kena gitu. Kamu mencoba untuk melihat sesuatu yang kamu belum punya kekuatan untuk melihat. Gitu kan? Jadi yang harus kamu lakukan adalah istirahat sebentar, diam sejenak, introspeksi, refleksi dengan dirimu, lihat permasalahanmu, apa sih yang menyebabkan permasalahan ini terjadi, faktor-faktor apa yang harus kamu koreksi, ya kan? Pembenahan diri, kalau mau lebih secara spiritual atau secara religi, memohon maaf dengan Tuhan, meminta petunjuk dengan Tuhan, karena ini kan bagian dari spiritualitas gitu. Kita harus melibatkan Tuhan gitu kalau kita mau memperbaiki diri, bukan hanya dengan ego kita. Nah, ketika nanti kita mau rehat sebentar untuk mendapat pencerahan itu datang gitu, akhirnya kita akan mudah untuk ngoreksi dan untuk move on dari permasalahan-permasalahan. Yang biasanya kena penyakit mental itu karena itu, Mas. Itu yang paling bahaya. Memaksa untuk apa yang mereka lihat, tapi mereka belum punya kemampuan untuk melihat, gitu loh. Jadi ya lebih yang kayak nggak bisa dengan cara seperti itu. Kalau nggak punya kesadaran yang bagus, permasalahan hanya bisa selesai ketika kamu dalam kesadaran yang bagus. Jadi bukan jawabannya di luar, tapi ketika kesadaran kamu matching dengan jawaban yang kamu butuhkan, gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ke tahun 2026. Ketika kita pengen menyelaraskan diri kita dengan energi di tahun 2026, kira-kira ada hal-hal tertentu nggak yang harus kita mulai di tahun ini? Paling simpelnya, saya udah sering bahas ini ya di numerologi yang lampau-lampau, di video yang lampu. Kalau angka 1 ya matahari, waktu ya bangun lebih pagi, kayaknya harus ngikutin matahari, Mas, kamu. Bangun lebih pagi, tidur lebih awal. Ini simple treatment awalmu. Nek kamu nggak ngelakuin itu, gimana mau next stepnya? Nggak mungkin. Tidur lebih awal. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Kalau kamu kenapa sih Mbak Mona dengan sesimpel itu aku bisa dapat, maksudnya bisa ada perubahan dalam hidupku? Bisa, karena kamu harus menarik energi yang terbaik dari matahari. Dan matahari itu nggak dari pagi sampai malam, gitu ya. Malam itu planetnya ruling planetnya udah bulan, bukan matahari. Matahari itu planet untuk inspirasi, positif energi. Ketika kamu stuck, kamu nggak tahu apa, kreativitas kamu mentok, bangun pagi, karena energi pagi hari itu yang memberikan kamu inspirasi. Kalau kamu melewatkan energi pagi, ya nggak mungkin lah kamu dapat inspirasi. Terus kamu pasti akan menunda-nunda masalah, menunda-nunda waktu. Pernah nggak ngerasain kalau bangun pagi kamu lebih kayak tasking oriented gitu. Yeah. Kalau ada apa, ayo kerjain.
Tapi kalau kamu bangunnya udah siang, wes males. Bener. Udah gini aja gitu ya. Udah besok wes males Nah, gitu. selama istriku hamil, aku biasanya bangun jam 2. Jam 2. Tapi bener, ada aja yang tak kerjain ya. Lihat apa yang kurang ya. Oh, air galon nih, air galon. Habis beli aku jam 2 malam. Oh, cucian numpuk nih, masukin. Jadi pagi udah beres. Mungkin seperti itu ya. Nah, itu yang aku maksud ya. Pagi nggak harus pagi buta. Kalau kamu itu 2 karena tuntutan ya. Iya. Nah, pertanyaanku dari jam 2 kamu nggak tidur lagi? Lanjut sampai pagi? Sholat subuh sudah. Terus lanjut. Tidurmu jam berapa? Tidurku jam 9. Kalau normalnya. Nah, Pas di rumah loh, Mbak. Oke, kalau di rumah. Jadi gini ya, bangun lebih pagi, tidur lebih awal, tapi jangan lupa tidurmu juga cukup. Kenapa matahari harus seperti itu? Karena ini non-stop energinya. Matahari itu nggak pernah mandek. Full ya. Selalu kerja terus kan, tiap hari ngasih cahaya, ngasih Iya, cahaya. iya. Seorang leader, kamu tuh selalu dihadapkan dengan sesuatu yang kamu harus selesaikan. Kalau kamu nggak tahu kapan rest, kapan istirahat, ini akan overwhelming, kamu akan capek, kayak ngerasa energimu banyak terkuras. Akhirnya kamu ngerasa nggak punya energi untuk ngelakuin yang baru lagi. Yang ada kamu sambat gitu, ya Allah apa meneh sih iki, kesel aku gitu ya. Padahal tahun ini ada tahun penyelesaian kan, dalam arti ada lagi nih yang harus keluar, yang kamu harus selesaiin, ada lagi yang harus kamu selesaiin gitu. Jadi penting banget minimal gitu. Kalau nggak bisa 7 jam, 6 jam gitu. Tidur. Itu harus, karena badanmu juga harus butuh istirahat, reset, biar besoknya juga kamu punya waktu. Itu satu. Kedua, yang aku bilang sistematis itu segala sesuatunya kamu harus terorganisasi dengan bagus gitu loh. Entah itu permasalahan kamu, pekerjaan kamu, kehidupan pribadi kamu gitu. Nah, yang Mas tadi rasakan bangun pagi udah ini galon ini. Nah, itu energi angka 1. Jadi bukan apa yang diselesaikan ngeluh, tapi what next gitu ya, apalagi nih berikutnya gitu. Kalau energimu positif, kamu akan ngerasa apalagi nih gitu. Tapi kalau energimu negatif, aduh ya Allah kesel, yang ini belum kepegang, yang itu belum kepegang. Bener, gitu. beda ketika kita melakukan bangun pagi, itu energinya beda banget, Mbak. Beda. Itu saya rasakan. Beda kalau kita bangun jam 6 pagi, itu sudah beda. Males. Nah, kenapa juga ini salah satu kenapa bercat itu nggak bisa cepat, Mas? Saya mengerjakan bercat itu hanya di pagi sampai sore. Saya nggak bisa mengerjakan bercat di malam hari. Kenapa? Ini kan pembacaan bukan sembarangan ya, gitu. Ini pembacaan surat takdir. Saya butuh pencerahan yang jernih. Karena kalau malam itu ruling planetnya udah bulan. Bulan itu kan untuk imajinasi, untuk art, seni, musik. Kalau makanya pencipta lagu kalau ngarang lagu jam 2 malam, 1 malam, 3 malam. Karena mereka butuh imajinasi itu untuk berkreasi. Saya kan nggak boleh berimajinasi bikin bercat gitu kan. Jadi itu yang bikin kenapa kok waktunya juga butuh waktu lama. Karena pengerjaan saya dari pagi sampai sore aja. Sampai jam 4, jam 5 saya harus stop di situ. Dan itu pun juga akan kejeda-jeda dengan sesi online, dengan kegiatan saya lainnya. Jadi memang harus sabar kalau mau daftar bercat. Kira-kira berapa lama? Saya nggak bisa pastikan karena ini aku masih punya antrian beberapa, jadi nggak akan sepanjang yang kemarin saya usahakan. Kemarin karena tahun kemarin karena memang benar-benar ngebludak ya Mas yang daftar, jadi memang saya harus butuh waktu. Nah, buat teman-teman yang ingin bercat, nanti teman-teman bisa hubungin admin Ngaji Roso atau Mbak Dara. Nanti kalian bisa melihat apa namanya gambaran Mbak ya, atau peta kehidupan kalian melalui Mbak Mona dengan bercat gitu. Nanti bisa visit di Instagram saya, testimoni tentang yang sudah membuat bercat, dan saya juga masih memberikan donasi bercat, free bercat untuk orang-orang yang tidak mampu Mas. Jadi yang mau, yang merasa kekurangan, kurang bisa untuk membeli bercat, bisa nanti mend-DM atau melihat kapan setiap bulan tuh saya biasanya buka untuk 2-3 orang free bercat dengan kondisi memang kurang mampu ya gitu. Ini keren banget nih. Ada free ya buat kalian. Nanti langsung kontak-kontak aja dengan admin Ngaji Roso lah. Nah, di tahun 2026 ini Mbak, bisa dikatakan tahun gerbangnya apa namanya? Gerbang awal untuk kamu maju untuk 9 tahun ke depan. Atau gerbang besar kehidupan. Nah, kira-kira menurut Mbak Mona itu
kriteria orang seperti apa yang akan menjadi mungkin pemenang di tahun ini? Pemenangnya adalah satu, kamu harus menjadi dirimu, tapi kamu tidak merasa kamu itu yang paling hebat. Susah kan? Kalau biasanya banyak orang yang otentik nih, ini diri saya, jatuhnya angkuh. Kamu otentik, tapi kamu merakyat. Kamu otentik, tapi kamu mengakar gitu ya. Fleksibel ya? Dalam arti bukan fleksibel, tapi kamu tidak melihat ini sebagai keangkuhan, tapi sebagai kualitas yang kamu mau bagi. Gitu ya. Kedua adalah kalau mau yang hebat di tahun ini ya masalah kecil dulu aja deh. Jangan kamu lihat apa yang kamu bisa capai. Permasalahan kamu selesaiin. Kalau kamu bisa nyelesain masalah kamu satu-satu, berarti kamu hebat gitu ya. Kan leader kan kayak begitu. Solving problem gitu. Atau nyelesain masalah orang lain. Dan mau mendengar, bukan berarti kamu harus menang, kamu harus yang di depan. Mungkin kamu di posisi yang terdepan, tapi harus mau mendengar juga. Nggak boleh egois selalu untuk didengar terus. Berarti kuncinya harus menjadi diri sendiri dengan potensi apa yang ada kita memaksimalkan. Nah, masalahnya banyak tidak sedikit teman-teman yang sudah berkeluarga itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri karena pasangan. Rata-rata kan seperti itu problemnya. Nah, gimana solusinya kalau sudah seperti itu? Kalau sudah berpasangan nih akan kompleks masalahnya ya, karena kamu berhubungan dengan orang lain dan kamu harus mau ngerti. Nah, ini kan penting banget untuk kesadaran dalam hubungan gitu. Jadi ketika kamu punya pasangan yang sama-sama mau berubah, ini enak Mas. Tapi kalau kamu punya pasangan yang sama-sama sakit dan denial, akhirnya salah-salahan gitu ya. Akhirnya kita saling aku nggak bisa jadi diriku sendiri gara-gara kamu yang menuntut aku, terus istrinya nanti marah juga. Karena dua orang ini sedang tidak sadar kalau sampai kamu punya energi seperti itu. Yang kamu harus lakukan adalah kalian berdua duduk, ini dalam hubungan nih gitu ya. Kayak begini terus nih masalah kita. Menurut kamu gimana nih? Apa yang harus kita lakuin biar hubungan kita tuh improve lebih baik lagi. Apalagi kalau laki-laki ya, ini kan tugas kamu Mas gitu. Jangan mau kabur ya kalau ada masalah ya. Biasa kan sekarang banyak gitu ya. Cowok kalau diajak istrinya curhat udah kabur dulu karena nggak mau ribet gitu ya. Jangan gitu. Harusnya kamu yang ini angka 1 gitu ya. Ini tahun ini. Jadi kamu harus mau memvalidasi gitu. Kamu harus mau untuk ngajak istrimu untuk duduk. Menurutmu gimana? Kita akhir-akhir ini sering punya masalah ini nih. Bukan ngomongin tentang apa yang kamu mau dari istrimu, tapi bahas solving problem. Kalian ini kan tim gitu. Ini masalahnya ini, bagaimana nih kita nyelesain masalah ini biar ini nggak ngulang-ngulang terus ke depan. Benar. Apa yang harus aku rubah dan apa yang kamu juga harus rubah. Ayo kita komit yuk untuk kepentingan kita berdua. Nah kalau kayak begini ya pasti akan good ya, pasti akan bagus. Jadi banyak teman-teman yang sharing ke saya itu soul-nya hilang. Karena dia sebelum mempunyai pasangan, dia seorang A misalnya. Ketika dia sudah punya pasangan, kamu nggak boleh itu, kamu harus gini, kamu harus gini. Akhirnya hilang soul-nya. Nah, ini kan menjadi problem yang mungkin bisa berkepanjangan dan bisa juga menutup rezeki yang mungkin dia harusnya dapatkan gitu. Tapi ini kan perkara energi ya. Jadi ketika seorang laki-laki menarik pasangannya lebih kontrol ya, mengontrol. Berarti kan pasangan perempuannya ini lebih maskulin ketimbang laki-laki ini ya. Jadi nggak bisa nih cuma disalahin pasangan ini yang mengontrol, tapi energi dia yang salah. Di awal dia sudah terlalu mengaktifkan feminim energi. Yang harus dia lakukan harus mengaktifkan maskulin. Di pasangan Mas, itu taking position sitting gitu ya. Jadi ketika satu orang sudah mengambil maskulin, yang satu otomatis akan jadi feminim. Ini bukan gender tapi energi. Energi ya. Kita nggak membicarakan gender. Jadi kalau kamu orang yang plin-plan, kamu laki-laki plin-plan nggak berani ngambil keputusan, kamu energi feminim nih gitu ya. Otomatis kamu akan narik orang yang bossy. Yang kamu harus gini, kamu harus begitu, kamu begitu, kamu begitu. Nah kalau kamu pengen ngerubah ini, bukan ngerubah orangnya, rubah energimu. Mulai percaya diri sama diri kamu, mulai memahami apa role kamu dalam hubungan. Kalau jadi suami itu harusnya saya seperti apa sih? Ketika kamu bisa mengaktifkan itu, energimu sembuh, istrimu nurut gitu loh. Ini perkara energi, bukan masalah ini istri saya menghambat gitu ya. Karena di bercat siapapun yang kamu tarik itu sudah tarikanmu gitu ya. Jadi mau ganti yang lain, lepasin yang ini, ganti yang lain, karmamu tuh di situ-situ aja gitu. Jadi harus ini dulu ya. Kita harus sadar. Kalau cowok sih pesen aku biar tidak merasa kayak pasangan saya lebih di atas saya, maunan saya nggak bisa ini. Berarti yang
kamu harus lakukan adalah kesadaran kamu sebagai laki-laki, bagaimana kamu bisa mengaktifkan energi maskulin. Biar nggak salah paham, boleh dicari informasinya, apa sih energi maskulin gitu ya. Energi maskulin itu bukan yang cuman hanya kamu ikutin saya, kamu begini ya, enggak gitu ya. Pahami dulu energi maskulin itu apa, biar kamu bisa mengaktifkan, mempelajari. Karena kamu dasarnya laki-laki kan lebih mudah tuh. Bener. Kan lebih mudah untuk diaktifkan. Cewek aja bisa jadi maskulin, masa cowok nggak bisa gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Teman-teman sadari bahwasanya seorang leader atau cowok itu kan ya harus sebisa mungkin mengeluarkan energi maskulinnya. Iya, Ini betul. kita bicara soal energi, Mbak ya. Nah, jangan sampai kita jadi lawannya malah jadi feminim. Dan yang paling penting adalah bagaimana energi maskulin adalah sesuatu kreator ya. Create, ya. yang meng-create sesuatu. Jadi sebelum kamu menunjuk tanganmu untuk orang lain gitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus bisa menyontohkan gitu. Nah, kalau ini belum bisa menyontohkan, otomatis kamu nggak bisa ngaktifin maskulin. Orang pasti akan melihat, lopo gitu loh. Kamu aja nggak bisa gitu. Jadi bukan perkara kamu bisa menjadi leader yang kamu harus ngikutin saya, tapi kamu harus menunjukkan pada pasangan kamu bahwa kamu adalah contoh yang bisa dipanuti gitu loh dalam role kamu gitu, dan kamu adalah orang yang patut untuk dihargai dalam posisimu gitu. Karena sensitif banget, Mbak. Banyak sekali yang cerita ke saya, oh ini gimana ya, aku kok gini, aku dulu sebenarnya sebelum kenal dia aku seperti ini, sekarang malah aku yang bingung mau ngapain karena selalu ditekan, di-pressing kayak gitu-gitu. Apalagi kalau tahu sendiri ibu-ibu kalau nyem-nyem itu kayak apaan gitu. Mau keluar cari inspirasi juga katanya keluar aja, di rumah ketemunya Ya, kayak seperti yang saya bilang, dalam pasangan itu energi akan lebih kompleks karena kamu sudah tidak berhadapan dengan dirimu sendiri, tapi ada orang lain. Jadi butuh kesadaran dua orang ini untuk mau saling mengintrospeksi, Iya, ya benar. kan? Jadi kalau satu pengen mengintrospeksi, satunya tidak siap, ya pasti ini akan sulit gitu. Oke. Teman-teman juga kan kita sering mengira hidup ini random, Mbak. Padahal bisa jadi kita sedang masuk ke sebuah siklus besar yang sudah tertulis sejak lama. Iya. Nah, untuk bisa menyadari kalau kita sudah masuk ke siklus itu seperti apa? Ya, dengan bercat. Kan Bercat. kebanyakan mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang ya tidak disengaja dan memang itu dilakonin gitu. Mungkin saja bisa benar atau salah. Atau salah ya? Ketika mereka baca di bercat, ya ampun Mbak Mona, bener banget Mbak Mona, ini Mbak ini. Saya di situ bukan masalah pembuktian ya, tapi saya di sini mau membagi bahwa bercat ini adalah suratan takdir Anda yang saya ini alhamdulillah dikasih titipan ilmu untuk menyampaikan, untuk mentranslate, sehingga ketika kamu baca bercat kamu, yang dari kecil apa yang terjadi dalam hidupmu sudah tertulis takdir. Di sini fungsinya adalah penerimaan, Mas. Jadi kamu tidak ada penolakan dalam takdir, karena kamu tereinkarnasi di kehidupan ini adalah hasil dari apa yang kamu jalani di reinkarnasi sebelumnya. Jadi kesusahanmu ya hasil dari karmamu, kebaikanmu ya hasil dari karmamu. Jadi keberuntungan itu bukan hanya sekedar keberuntungan, itu adalah karma baikmu dari kehidupan sebelumnya. Dan orang-orang yang kamu temuin, yang memberikan keberuntungan, yang memberikan kamu kesulitan juga hasil karmamu juga. Bagaimana kamu men-treat orang dalam kehidupan sebelumnya. Nah, ketika kamu sudah tahu, kamu menerima dulu nih skripmu. Oh Mbak Mona, ternyata ini takdir saya, ini cerita hidup saya terima. Oke, bagaimana nih Mbak Mona? Saya pengen, karena kan di bercat saya nggak cuma mentranslate, tapi saya juga kasih arahan bagaimana untuk mengoreksi karma tersebut. Sehingga pattern-pattern itu tidak berulang terus gitu. Berarti karma itu sangat-sangat berperan ya dalam kehidupan selanjutnya. Berarti di kehidupan ini pun kita sebenarnya menjalankan karma yang sebelumnya. Jadi apa yang gini, present moment itu apa sih? Yang saat ini tuh apa sih gitu? Saat ini tuh kan hasil yang kemarin gitu. Ya kan? Ke depan itu juga hasil yang kemarin gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar baru gitu ya. Apapun yang kamu pikir baru, ini adalah hasil dari akumulasi sebelumnya gitu. Dari apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu di kehidupan sebelumnya kamu lakukan. Nah, kayak Mas Rosi, kamu kan life path-nya 5 nih. Ucapanmu tuh sangat kuat gitu ya sebenarnya. Tapi kalau kamu
wise dengan ucapan, ini bisa menjadi merusak keberuntungan kamu. Jadi pertama adalah sadari ucapan yang kamu ucapkan pada dirimu, lalu pada orang lain. Karena aku selalu sampaikan loh sama orang-orang yang life path-nya 5. Kekuatanmu itu adalah doa. Kasih sumbang doa sama banyak orang. Karena kan ini karma kan. Every action itu adalah karma. Jadi kamu ngucap doa itu adalah karma juga. Ketika kamu melempar ke orang itu, doa itu kan balik ke kamu. Pantulannya gitu ke kan? kita sendiri kan. Iya. Jadi sedekah doa, yang banyakin sedekah doa. Kalau ketemu orang yang kayaknya kamu nggak perlu materi ya, Mas, kalau punya materi monggo silahkan kamu bisa berikan. Tapi doa itu juga luar biasa loh, gitu loh. Jangan meng-underestimate itu juga. Jadi Mas kalau mau itu ya doain dengan tulus keikhlasan, bukan karena nih Mbak Mona ngomong kayak gini saya harus kerjakan gitu ya. Benar-benar kamu rasakan dengan hati. Nah, ini akan menjadi akumulasi. Lihat cara kamu melihat dirimu. Apakah kamu selalu mengulang-ulang kata-kata yang menjadi manifestasimu gitu kan? Berarti di tahun 2026 ini sebenarnya kalau menurut Mbak Mona nih, yang saya tangkap bukan sekedar tahun ya, tapi di mana itu adalah titik belok kita atau kamu Titik baru kita. titik baru ya. Lembaran baru kita. 2026 adalah lembaran baru kita. Kita diberi kesempatan untuk meng-create sesuatu yang baru ya. Jadi untuk kita bisa maju ke depan. Itu untuk yang naik level atau yang mungkin tertinggal. Yang tadi saya bilang, kalau Anda berpikir di Januari sampai hari ini Anda adalah orang yang tertinggal, jangan khawatir. Di tahun ini energi berubah 3 kali yang tadi saya sampaikan. Jupiter transit di 3 zodiak. Ini hanya masalah momentum. Anda belum dapat momentumnya. Ketika Jupiter transit di Cancer nanti di tanggal 2 Juni sampai nanti di November, ini akan nanti aktif gitu ya. Keberuntungan yang kemarin blok, kesempatan yang blok ini akan mulus. Semua, jadi ya. jangan pesimis tahun ini. Pesan saya jangan pesimis karena tidak perlu dipesimiskan gitu ya. Berarti kita harus optimis dengan apa yang kita punya atau talent apa yang sudah ada dalam diri kita harus optimistis, membangun fondasi dan terus belajar ya. Jangan merasa yang paling hebat. Terus dikuatkan, skill itu harus tetap dikembangkan biar itu menjadi akumulasi yang lebih baik gitu. Ketika kamu stagnan itu ketika kamu udah merasa hebat pasti. Karena kamu udah berhenti belajar. Kamu udah nggak mau mengasah diri kamu udah nggak mau ngilmu lagi dan kamu nggak mau dengerin orang lagi karena kamu udah merasa paling hebat. Nah, itu artinya kamu hati-hati, itu momentum kejatuhan kamu akan tinggi gitu. Kalau udah seperti itu. Jadi harus mau tetap belajar, mau tetap mendengar, tapi tetap kamu berproses, berprogres gitu. Oke. Intinya harus bijaksana dan nggak boleh tinggi. Nggak boleh terlalu ego ya. Buat teman-teman yang pengen dapetin bercatnya, langsung aja hubungin admin Ngajiroso. Nanti ada Mbak Dara Mas ya. Dan kalian bisa dapetin bercat kalian masing-masing. Mungkin terakhir sebelum kita closing statement, ada yang mau disampaikan sama Mbak Mona? Oke, kita udah ngalamin yang kemarin di 2025 banyak impulsif action yang kita lakukan karena energinya sangat impulsif dan kita sering ke-trigger dengan energi luar, terlalu mudah terpancing ya, entah itu terprovokasi atau diiming-imingi terlalu mudah. Tahun ini kan tentang tahun Anda menggunakan intelek mind Anda, kebijaksanaan Anda. Kewaspadaan bukan untuk ketakutan, tapi bagaimana Anda melakukan, mengeksekusi